eksistensi Persaudaraan Setiadi Terate itu bukan terletak kepada pengurusnya saja atau mereka-mereka di elit saja, tetapi kadang-kadang orang tergoda untuk berpikir pragmatis, hanya sekedar berpikir membenarkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Bulan suci senantiasa diidentikan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang tiap tahun kita selalu menantikan. Umat muslim, mukminin juga selalu mengharap bulan suci ini ditandai oleh aktivitas-aktivitas kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai keluarga besar Persaudaraan Setiadi Terate tentu, terutama yang umat muslim, senantiasa mengingatkan pada kita seberapa jauh Persaudaraan Setiadi Terate dengan ajaran yang ada dan kompleksitas dunia baru yang terus berubah membuat kita terus-menerus merefleksikan. Bulan suci yang penuh makna ini harus ditandai juga upaya-upaya kita terus beribadah. Beribadah dalam arti ritual dan beribadah dalam pengertian sosial secara praksis. Kita bisa mengingat beberapa jejak bagaimana setiap tahun diingatkan pada kita semua untuk mengajak berbuat baik, apa yang disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas, amar ma'ruf nahi munkar. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita secara horizontal dengan umat manusia. Ajakan kita untuk berbuat baik itu tujuannya adalah ajakan bahwa beribadah di bulan suci Ramadan itu punya nilai yang sangat besar. Nilai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mencegah kemungkaran itu juga bagian dari komitmen kita agar kehidupan kita makin membaik. Nah, seiring dengan perkembangan yang ada, kita warga Persaudaraan Setiadi Terate dengan upaya kita untuk menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Memaknai bulan Ramadan adalah memaknai bagaimana kita bertransformasi. Bagaimana Persaudaraan Terate ini akan terus-menerus berjuang di dalam proses mengejawantahkan ajaran itu secara praksis dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu persis bahwa dunia telah berubah. Dunia yang bukan saja dianggap sepele atau sekedar simpel, tetapi kompleksitas, baik itu masalah maupun tantangan yang kita hadapi. Arus baru di tingkat lokal, nasional maupun global. Terate tentu dituntut untuk terus-menerus beradaptasi. Dunia yang terus berubah ini membuat kita akan terpacu untuk saling mengingatkan. Menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, itu harus diterjemahkan secara praksis dalam kehidupan sehari-hari. Memang manusia itu ada salahnya, tapi kesadaran yang paling penting adalah menyadari tentang kesalahan itu dan berbuat baik dengan upaya-upaya yang ada. Dan kita tahu bahwa ajakan kita untuk bisa mendorong agar umat manusia ini berbuat baik, demikian juga ajaran Terate yang terus-menerus mengingatkan pada kita saling tolong-menolong, asah, asih, asuh. Nilai-nilai yang secara filosofis punya makna kandungan yang sangat besar. Dan ajaran itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu mulia. Nah, disitulah adaptasi kita tentang ajaran di dalam praktek kehidupan sehari-hari dan dunia yang terus berubah. Tentu warga Persaudaraan Setiadi Terate tidak harus larut dalam perubahan itu, tetapi mampu mengadaptasi perubahan itu dengan baik. Ini memang tidak mudah, tetapi ada upaya-upaya yang terus kita lakukan.
Nilai-nilai yang secara praksis dulu diajarkan oleh para perintis, pendiri, dan leluhur atau para senior, baik itu guru-guru kita, pelatih kita, atau saudara-saudara kita yang juga telah mengenyam banyak sejarah itu, tentu penting untuk kita pelajari lebih jauh. Apa yang dulu pernah terjadi dalam sejarah pergulatan SDA Ternate itu berdiri hingga hari ini, banyak nilai-nilai yang terus berkembang. Tugas kita adalah mewarisi ajaran nilai-nilai itu, praktek dalam kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai itu terus-menerus relevan. Memang kita perlu untuk kecerdasan kita beradaptasi, sekali lagi tidak harus larut, tetapi mewarnai. Karakter SDA Ternate yang itu bukan saja sebagai insan yang dididik untuk bisa menjadi dan menemukan jati diri secara lebih baik, lebih benar, itu terus mau belajar. Seorang warga tentu punya komitmen, karena ketika dinyatakan sebagai warga, tanggung jawabnya tidak ringan. Sehari-hari kita bisa menghadapi situasi di mana kecerdasan kita bisa diuji. Saya berharap kita terus-menerus mau belajar itu. Nah, kaitannya kita era di mana arus perubahan global yang terjadi itu, nilai-nilai itu harus kita dialogkan. Ada yang sifatnya historis yang kita sebut sebagai ajaran tadi. Ada yang secara praksis hari ini relevan, dan bagaimana mengkontekstualisasi dengan arena baru itu butuh pembelajaran. Karena itu warga itu juga harus dituntut untuk belajar lebih baik, lebih serius, lebih tekun di antara sekian banyak aktivitas yang ada. Dan seorang yang dididik untuk bisa menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, menemukan jati diri. Persaudaraan Setiati Ternate punya organisasi yang itu memfasilitasi buat kita untuk bisa tumbuh berkembang. Kita bisa nguri-nguri apa yang menjadi warisan itu. Mewarisi tentu juga harus mengembangkan sesuai dengan kondisi konteks dan menerjemahkan situasi ini agar kita bisa menembus, bisa laku, bisa memperoleh ilmu, dan itu pula mengembangkan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga eksistensi Persaudaraan Setiati Ternate itu bukan terletak kepada pengurusnya saja atau mereka-mereka di elit saja, tetapi semua warga Persaudaraan Setiati Ternate dituntut untuk menerjemahkan itu secara lebih baik sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing. Di situ amanat ini tidak berarti bahwa semua orang dibuat sama polanya, tidak. Orang akan bisa menerjemahkan dan mengembangkan itu dengan ragam aktivitas, dengan ragam profesi. Tetapi lebih penting dari itu semua adalah nilai, ajaran, hal-hal yang sebetulnya menjadi titik di mana kita berangkat, tumbuh, subur. Itu menjadi pegangan kita. Arus globalisasi yang makin terbuka, di mana informasi makin membuat kita itu tersaji banyak hal, menu. Kebebasan informasi yang selama ini ada harus kita manfaatkan secara lebih baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan ajaran SDA Ternate begitu banyak, maka nilai-nilai itu harus beradaptasi dengan dunia. Nilai-nilai itu beradaptasi dengan cara cerdas kita membaca realitas itu. Maka saya berharap manfaatkan kebebasan itu tanpa kehilangan jati diri. Sungguhnya kebebasan itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi ingat, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, disitulah dialektika kecerdasan kita membaca kebebasan sangat diperlukan. Teman-teman, saudara-saudara yang saya hormati, bulan yang penuh maghfirah, bulan suci Ramadan harus kita manfaatkan sebagai arena belajar kita merenungi. Agama itu menyediakan banyak hal. Cita-cita kita untuk
menjadi insan yang mulia, karena manusia itu dididik untuk terus-menerus bisa menjadikan agama sebagai pilar, sebagai rujukan nilai-nilai yang itu dijadikan sebagai arah kita menuju kemana. Demikian juga Esatrate. Esatrate punya nilai-nilai. Dan kita tahu persis pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang menciptakan kita. Sehebat apapun manusia hidup di dunia, kemampuan dan kecerdasan itu akhirnya kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kembalinya kita itu harus melalui proses di mana pematangan berproses. Kita bersyukur punya kesempatan untuk mendalami nilai-nilai dan ajaran PSAT itu dengan baik dan tidak membenturkannya dengan agama, tapi sebaliknya itu justru beriringan. Kemampuan kita menerjemahkan dalam praktek kehidupan sehari-hari kebaikan, kemuliaan, ajakan untuk berbuat baik itu adalah menjadi keniscayaan kita. Dalam realitas dunia kita yang kadang-kadang begitu cepat berubah, bergeser, orang bebas melakukan sesuatu, tetapi ingat, kadang-kadang orang tergoda untuk berpikir pragmatis, hanya sekedar berpikir membenarkan dirinya sendiri. Padahal itu seringkali ketika kita merasa benar, padahal merugikan orang lain. Nah, disitulah kita selalu mengingat bahwa kita harus refleksi, harus mau melihat diri kita. Kita bisa bercermin apa yang sudah kita kerjakan, seberapa jauh itu telah sesuai dengan ajaran yang telah digariskan dalam agama. Setelah diajarkan itu sesuai dengan ajaran itu, sesuai dengan apa yang telah menjadi pegangan kita pada saat kita menjadi warga Esatrate. Saya berharap ini akan terus menjadi catatan buat refleksi kita. Karena kita punya ruang yang cukup lebar, kita punya kesempatan berbuat baik. Berbuat baik itu bisa dilakukan sekecil apapun. Tanggung jawab kita untuk merasa secara sosial kita harus berbuat baik. Tetapi pada saat kita melakukan hal-hal yang baik, jangan sampai mengklaim diri kita paling benar. Ada ukuran-ukuran dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sama halnya ketika kita bertindak ya, sebagai umat manusia, punya ukuran-ukuran yang kita bisa lakukan, kita kerjakan dengan baik. Tetapi kebenarannya hak tetap milik Allah. Secara sosiologis kita punya relativitas menafsir klaim-klaim kita tentang kebenaran itu adalah relatif. Nah, dengan cara seperti itu, sikap-sikap toleransi atas perbedaan, sikap-sikap untuk menghargai perbedaan itu diperlukan agar kehidupan kita akan makin membaik. Ini persis juga ajaran Esatrate, di mana ha memayu hayuning bawono. Kita ikut menjaga kedamaian, menjaga alam ini dengan baik, menjaga kemaslahatan ini agar tujuan hidup itu bisa dicapai dengan kemuliaan itu. Dan itu memang butuh proses, ya, butuh pendalaman. Dan ruang-ruang yang makin terbuka, pentingnya kita untuk peka dan peduli membaca realitas. Kita harus peka itu. Supaya kita tahu bahwa di dalam Esatrate itu harus menghargai di dalam 3 basis, yakni ajaran, kemudian adat istiadat atau kultur, kemudian yang ketiga adalah hukum positif. Nah, ketiganya tidak boleh saling bertubrukan, mendialogkan itu yang penting. Ajaran-ajaran kebaikan yang telah diberikan di dalam praktek kita pada saat menjadi warga itu menjadi pegangan kita. Kita pada saat yang sama mempraktekkan itu, jangan lupa kita juga harus menghargai apa yang disebut dengan kultur adat istiadat, di mana proses kehidupan sehari-hari itu berlangsung. Nah, 2 hal ini juga tidak boleh melupakan apa yang disebut dengan kita itu dalam naungan sebagai warga bangsa Indonesia. Punya aturan hukum, perundangan, yang itu juga satu sama lain harus dikaitkan. Jangan sampai atas nama ajaran membenturkannya dengan adat istiadat dan membenturkannya dengan peraturan atau perundangan. Padahal dia ketiganya ini harus berdialog dengan baik. Saya percaya kemampuan kita untuk bisa memberi makna itu semua dalam kesehari-hari begitu unik ya. Setiap orang punya pengalaman yang beragam.
Sebagaimana kita tahu bahwa keragaman cara kita untuk menafsir sesuatu seringkali kita berselisih. Tapi perselisihan itu tidak boleh membuat kita merampas hak orang lain. Karena Esatrate juga menghargai atas perbedaan itu. Nah, dengan cara seperti itu maka kita tidak sulit untuk menemukan titik temu antara ajaran agama kemudian Esatrate dengan praktek kehidupan masyarakat kita. Yang kita kembangkan bukan saling menyempit, tapi membuka diri. Kita juga harus hidup rukun, rasa persaudaraan harus kita terjemahkan dalam praksis kehidupan sehari-hari. Menghargai itu, menghargai sesuatu tidak pandang buru, tidak pandang bulu apakah dia kaya atau miskin. Semua sama di hadapan Tuhan, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Esatrate selalu menganggap tidak boleh kita mendiskriminasi atas nama kekuasaan, atas nama kekayaan, atas nama pendidikan. Yang paling penting adalah values, nilai yang kita pegang itu. Semoga ini akan menjadi catatan buat kita semua. Saling mengingatkan. Mengingatkan dan mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Bulan suci Ramadan penuh hikmah dan kesempatan buat kita semua untuk berbuat baik. Nah, karena itu pula saya berharap ruang ini akan kita bisa manfaatkan dengan baik dan jangan pernah lelah untuk belajar saling memahami. Dan di situ pula penghormatan kita atas orang lain, atas sesama manusia itu menjadi kunci kita agar keadaban, kemartabatan terus kita jaga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.